Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Endiarmanika, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas 11 Maret tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map terkait pembahasan tentang lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Di antaranya guru, ekosistem, pedagogi, kurikulum, dan penilaian. Aspek yang pertama adalah guru. Dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, posisi guru menduduki peran yang sangat penting. Guru berperan sebagai contoh, fasilitator, sekaligus pengawas jalannya kegiatan di lingkungan sekolah. Selain itu, guru juga sebagai ujung tombak program sekolah, karena gurulah yang paling dekat dengan peserta didik dan paling besar memberikan pengaruhnya kepada siswa. Selain itu, guru juga sebagai pemilik, pembuat, dan juga pelaksana kurikulum. Guru juga sebagai fasilitator dari berbagai sumber ajar untuk siswanya, sehingga guru hendaknya mengajar dengan menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Aspek yang kedua adalah ekosistem pembelajaran. Ekosistem pembelajaran yang baik dapat dilihat dengan bagaimana keadaan sekolah tersebut, menciptakan suasana atau kegiatan yang menyenangkan bagi siswa mereka. Hal itu tentu saja akan tercapai apabila kebutuhan layanan dan lingkungan fisik sekolah telah terpenuhi dengan baik. Dan itu akan menjadi tugas kepala sekolah sebagai pemberi layanan dan juga manajemen sekolah yang ikut andil dalam menciptakan ekosistem lingkungan belajar yang nyaman untuk peserta didik. Sehingga diperlukan manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten di bidangnya. Selain itu, keselarasan pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolah juga sangat penting dalam mewujudkan ekosistem belajar yang baik, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Aspek yang ketiga adalah pedagogi. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga berpihak kepada siswa, itu berarti pembelajaran yang ada di sekolah harus berorientasi pada peserta didik. Pembelajarannya juga harus memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan abad 21. Pembelajaran di sekolah juga bisa menggunakan pendekatan bermain dalam belajar, di mana bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan konteks. Selain itu, pemberian tugas juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan bervariasi. Aspek yang keempat adalah kurikulum, di mana sekolah melaksanakan kurikulum sesuai dengan kompetensi siswa mereka. Selain itu, pembelajaran juga berfokus pada soft skill atau keterampilan dan mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian di sini harus menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dari siswa. Penilaian juga harus bervariasi, menggunakan assessment as learning, for learning, dan of learning. Jika seluruh aspek pada lingkungan belajar dijalankan dengan baik, maka hal itu akan berhubungan dengan proses pembelajaran siswa di sekolah. Dengan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa, maka hal itu akan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Belajar merupakan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Peserta didik akan lebih mudah berkonsentrasi jika berada di kelas yang nyaman dan tenang. Kemudian, yang kedua, tidak stres dan tegang saat belajar. Guru dapat mengantisipasi rasa stres dan tegang peserta didik tersebut dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekitarnya. Selanjutnya, belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membuat waktu belajar lebih efektif dan efisien. Bagaimana tidak, jika belajar dengan suasana hati yang senang, otak akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan gairah belajar.
Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman lainnya adalah untuk meningkatkan gairah belajar. Motivasi menjadi hal yang penting dalam keberhasilan proses belajar. Membangun motivasi belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, hasil belajar optimal. Alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah agar hasil belajar menjadi optimal. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membentuk iklim belajar yang menyenangkan. Proses belajar yang menyenangkan ini tentu akan membantu mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Itu tadi adalah pemaparan mind mapping tentang lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.